Oke guys, jadi gue baru beli satu set snowboard ini, kecuali celana sama jaket ya, karena gue pikir bisa pakai yang udah gue punya ya, tanpa harus beli yang ini. Nah di sini ada boardnya sendiri, bindings, sepasang boots, terus ini boots bindingsnya, ini baru boots binding, terus ini buat cover mulut dan kepala kayak kupluk. Sini ada helm, DC sama goggles. Ini penting goggles karena kalau lagi di gunung itu silau banget ya, pantulan matahari ke salju itu silau banget. Terus kita buka dulu ya, ini goggles, mungkin bisa dilihat ini gogglesnya. Gue beli yang standar semua, nggak merek yang bagus, maksudnya bukan merek yang Barton atau apa. Jadi ini standar lah, merek standar. Ini harganya 6.380 yen dan teks ya. Terus ini cover mulut penting ya, kalau misalnya nggak pakai ke cover mulutnya itu nanti kena frostbite. Ini harganya ini di Sisus ya, 3.850 dengan teks. Sama helmnya juga ini dari Oakley. Kenapa gue beli yang Oakley ini? Tadi itu gue nanya ada nggak helm yang ready untuk bisa dipasang intercom. Nah setelah cari gue lihat itu rata-rata ini nggak bisa ininya ya, apa namanya, headsetnya kan nanti taruh di sini. Nah itu susah dibuka. Kalau ini dia bisa dibuka, jadi nanti gue bisa masukin headsetnya di sini. Nanti pas masang intercomnya gue bikin video terpisah. Terus ini juga ininya tuh enak, apa namanya, bukanya tuh jadi ke pinggir, jadi pas masuk itu udah kayak magnet deh, serap langsung serap, jadi nggak pusing. Geser juga keluar juga set, udah gitu dong set. Ini boots ini Salomon ini sebenarnya lumayan ya mereknya, maksudnya ya lumayan gitu loh mereknya, tapi bukan Barton, bukan apalagi yang bagus itu. Setahu gue sih yang bagus Barton ya. Nah cuman Barton harganya di atas 50 ribuan yen semua. Jadi ini cuman tadi lagi sale sih sebenarnya, cuman gue nggak tahu ya, nanti mungkin salenya lebih parah lagi karena di ujung winter itu biasanya lebih murah harganya. Nah, ini harganya 32.000 yen, ukuran 26 punya gua, pas. Terus bindings itu include sama listnya ini nanti dicantelin. Terus satu ke bindings ini, satu ke mana, ke boots, biar nanti kalau misalkan jatuh tiba-tiba lepas ya boardnya nggak lari kemana-mana bareng sama kita terus. Nah terus kenapa gua pilih bindings ini? Sebenarnya waktu gua beli board ini dapat bindingsnya juga, cuman bindingsnya model lama banget, susah nyari boots yang kompatibel sama bindings itu, karena bindings yang itu tuh step in modelnya, jadi nggak pakai strap kayak gini. Dan gue juga sebenarnya lebih prefer pakai yang strap kayak gini, karena dia kalau strap ini ya udah, kalau misalnya mau ganti boots nggak perlu pusing karena dia kan strap ya, jadi mau pakai boots apapun bisa gitu. Kalau misalnya beli yang strap on itu berarti beli bootsnya pun harus yang strap on gitu. Kalau ini gua rasa sih kalau misalnya pakai boots yang strap on pun terus kita mau pakainya yang strap ini bindingsnya ya bisa-bisa aja gitu. Dan ini menurut gua lebih secure, dia nggak kemungkinan kecil untuk lepas sendiri di tengah jalan kita pakai. Ini bindingsnya. Nah terus ini bensinnya merek apalah nggak tahu. Ini harganya cuman berapa tadi ya, 15.000 kalau nggak salah. Ini harganya 15.000. Nah gue beli bindingsnya udah yang lebih murah, karena tadinya boots mau beli yang paling murah juga ternyata ukurannya nggak ada. Jadi ya udah Salomon agak tinggi sih, lumayan harganya. Padahal kalau yang merek lain kayak Ride itu tadi ada diskon cuma 24.000. Tapi ukurannya nggak ada. Ukurannya ukuran cewek, jadi gue pakai ukuran 6
itu pakai 6,5 itu kecil banget 6,5 nya, jadi gue pakai itu. Nah ininya sendiri, boardnya sendiri gue beli bekas, panjangnya 152, jadi tinggi gue 165. Kalau tinggi 165 itu berarti si boardnya itu ukurannya 147 sampai 155 lah. Gue ngambil tengah-tengah, tadinya pengen 150, cuman karena gue beli bekas dan ada 152 ya oke lah 152. Ngaruhnya ke apa? Ngaruhnya itu nanti pas lu pakai takutnya terlalu ngangkang, itu nggak enak banget makanya kalau terlalu ngangkang. Nah ini pun pas gua pasang nanti tadi pas dicobain masih terlalu ngangkang, nanti gua rapetin lagi, mudah-mudahan nggak terlalu ngangkang ya. Ini 152, mereknya sih katanya Zuma, cuma di sini gue lihat ada spek SLQ, mungkin mereknya ini ya SLQ ya, gua tahu. Ini board gua beli sama tasnya, dapet tasnya juga, dapat bindings bekas, tapi itu bindingsnya udah model lama banget, itu 12.000 yen. Jadi keseluruhan total tanpa wear pack ya, tanpa wear pack snowboarding itu kurang lebih 80 ribuan sekian lah. Yang mana itu costnya tadinya gue nyediain budget cuma sekitar 50 ribuan karena rencananya beli bekas semua, tapi ternyata susah banget nyari bindings yang bekas yang model strap. Ini susah, adanya itu yang bekas itu binding sama bootsnya itu yang strap on, dan itu dari Barton sih, dapatnya Barton, harganya sekitar 40.000 itu satu set boot sama ini. Cuman ya tadi again pilihannya buat sama bindings baru atau bekas. Sebenarnya kalau ditotalin, kalau misalnya tadi Barton itu 40.000, ya ini sama ini 32, boot 32, ini 15, 47.000, beda tipis, jadi dapat baru. Dan biasanya kadang-kadang ada juga yang set ya, jadi kalau misalnya beli boardnya sama ininya, bandingsnya itu set, itu bisa lebih murah harganya. Cuman karena gue udah punya boardnya dan gue nggak beli set, ini 15.000 kalau nggak salah. Tadi kalau ini beli set sama boardnya itu harga bindingsnya itu jadi 9.000 kalau nggak salah, apa 11.000, lupa gue. Oke, gue mau set ulang lagi ini, nanti kita coba. Settingan gua tuh biasanya ini dimiringin 15 derajat ke ngebuka, jadi kiri kanan ngebuka gitu, yang kiri 15 derajat, yang kanan 9 derajat. Oke, sekarang kita pakai lagi seperti ini. Coba settingan masih ngangkang atau enggak. Jadi ini pakainya tuh sebenarnya ada yang bawa, cuman gue lebih prefer yang ini karena yang bawa tuh kadang-kadang tiba-tiba ngelus sendiri. Jadi kalau yang ini tuh dia yang ini untuk ngencengin atas, terus yang ada lagi di samping ini dia ngencengin bagian ini. Jadi ini kencenginnya sendiri, bagian ini kencenginnya sendiri, bagian ini kencenginnya sendiri. Itu sih kenapa gue pilih yang ini, enggak yang bawa. Kalau kita kencenginnya ini dulu ya guys. Jadi pakai bagian belakang ini harus tengahnya dulu, tarik, oke, ini masukin ke dalam, terus bagian bawah, ini bagian bawah, ini dan bagian atas, itu terus kunci ini masukin ke sini, ini simpel sih. Satu lagi, kita coba, masih terlalu ngangkang atau enggak. Masukin, nah ini biasanya ini yang kiri ya, kalau Goofy itu yang depan yang kanan di depan, kalau gua standar nggak Goofy, jadi yang kiri di depan.
udah paling pinggir. Nah itu tuh kayaknya kegedean deh, jadi gue tuh harusnya kayaknya 150 atau kurang. Bukanya set, buka. Nah ini fungsinya ini, jadi kalau habis turun dari ini tuh ya biar nggak gini ya, sehingga jadi pakai sekarang bagian helm ini ya, tadi udah ada tempatnya, dapet ya tempatnya ini. Nah terus kita gabung sama kagels. Oh dapat tempatnya juga, nice. Belum dikletek ya guys, kletek, kita kletek. Aduh, kletek dan ini bisa dibuka. Oh, kunci ya ini ya, tuh kan ada 2 titik nih, kunci. Nggak ada ininya, dia masuk ke ya satu aja lagi buat kunci ya. Nah, dia kan karet juga tuh, jadi nggak akan silau. Sekarang ininya kita pakai satu set nanti. Sebenarnya ini kayak enak buat doyan motoran, buat motoran juga enak ini. Nah ini maksudnya nih, jadi leher hangat, tutup kan, ini juga hangat. Lalu langsung slap, gagas on, coba kencengin dan itu settingannya. Oke, ini reviewnya. Jadi yang bekas tuh yang kepake cuman board doang. Terus selanjutnya nanti gua setting intercom di helm.